Perkenalkan, nama saya Ina Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu instrumen penelitian kuantitatif dan kualitatif. Langsung saja, instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Tanpa instrumen, kamu tidak akan bisa mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Bila datanya tidak ada, maka penelitian pun tidak akan bisa dilakukan dan tidak boleh asal. Ada cara tersendiri ketika menentukan instrumen penelitian seperti diketahui, yaitu penelitian bersifat ilmiah, sehingga instrumen harus terukur dan teruji secara ilmiah. Bila tidak, maka penelitian tersebut dapat dipertanyakan dan dipatahkan begitu saja. Pada dasarnya, instrumen penelitian kualitatif dan kuantitatif ini berbeda. Tapi sebelum membahas perbedaan keduanya, ada baiknya simak pengertian instrumen menurut para ahli di bawah ini. Pengertian ini akan memberi gambaran mengenai apa itu instrumen. Berikut jenis-jenis instrumen penelitian. Ada beberapa jenis instrumen penelitian yang biasanya digunakan oleh peneliti. Instrumen ini dapat dipakai untuk penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan, dan sebagainya. Digunakan untuk penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Dan ada beberapa instrumen penelitian, yaitu kuesioner. Apa itu kuesioner? Jadi, kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian responden. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan tidak. Bila kuesioner ada salah, maka hasil penelitian pun salah. Untuk itu, kuesioner harus dibentuk dan dirancang secara valid, reliabel, dan tidak palsu. Hal ini dilakukan supaya data yang didapatkan bisa divalidasi. Menurut Popola, kuesioner yang baik memiliki kriteria, yaitu A. Pertanyaan tidak boleh ambigu, atau artinya pertanyaan harus mempunyai satu interpretasi. B. Pertanyaan harus mampu memiliki jawaban yang tepat. Dan C. Pertanyaan harus mampu memiliki jawaban yang tepat. D. Pertanyaan tidak boleh mengandung kata-kata yang tidak jelas. Artinya, pertanyaan seharusnya tidak memerlukan perhitungan yang ketat. Dan E. Pertanyaan tidak mengharuskan responden untuk memutuskan klasifikasi. F. Pertanyaan tidak boleh memiliki jawaban yang bias. Dan G. Kuesioner tidak boleh terlalu panjang. Bila dibandingkan dengan jenis instrumen lainnya, kuesioner memiliki keunggulan. Misalnya, data pribadi responden dapat disembunyikan, jadi responden bisa anonim. Atau data yang dikumpulkan dapat berjumlah besar dalam waktu relatif singkat. Hanya saja kuesioner pun tak luput dari kelemahan. Terkadang beberapa pertanyaan yang membingungkan, sehingga tidak dapat diklasifikasikan. Soalnya penelitian tidak ada di tempat untuk menjelaskan pertanyaan yang sulit bagi responden. Wawancara adalah salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Dalam wawancara, penelitian mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Sebelumnya, penelitian menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Dari jenis instrumen selanjutnya adalah observasi. Metode ini dipakai seorang peneliti untuk mengamati atau perilaku situasi individu. Sejauh ini ada dua jenis observasi, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Baik, itu saja.
yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.